Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan dan saudara-saudari seagama dengan Kristus dari Gereja Situbondo di Indonesia dan atas undangan ini untuk membagikan sebagian firman Tuhan kepada Anda. Bagi saya merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat membuka firman Tuhan dan mengomentari ajaran kelaknya bersama Anda. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi adalah hamba Tuhan, yaitu Evangelis Andres Carrasco Marvan dari Santiago, Chile, Amerika Selatan, ya. Dia adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang membawakan penginjilan di radio, juga literatur Kristen yang ada di Santiago dan sekitarnya. Sebab itu dia juga ingin membagikan firman Tuhan mengenai bagaimana untuk menginjil, ya, untuk menginjil, dan itu dituliskan lalu saya pelajari untuk saya sampaikan. Saudara Andres ini adalah memiliki beberapa saudara, yaitu Gabriel, Jose, dan David, ya. Sebab itu nanti selesai firman Tuhan ini, mereka akan menyanyikan sebuah lagu untuk memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa sebelumnya, ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu kalau kami masih diberikan firman Tuhan, untuk kami bisa mengerti apa kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk kami bisa memberitakan kabar baik untuk ke seluruh dunia. Terima kasih sehingga semua orang boleh mengenal Injil keselamatan ini. Urapi kami hamba-Mu Tuhan yang terbatas untuk menyampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus ada bersama kami. Dan Engkau berkati Saudara Andres Carrasco Marvan yang ada di Santiago, Chile. Semua karena kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ya. Saya mau meneruskan, ya, membagikan firman Tuhan yang ditulisnya, yaitu kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan, ya, di sini. Matius 10 ayat 16 sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring di muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Puji Tuhan, ya. Ini sesuai dengan pelayanan
Saudara Andres yang melayani Tuhan, yaitu kita ini disebutkan Allah mengutus, ya. Tuhan ingin memberitakan kabar baik ini dikenal oleh seluruh bangsa, di seluruh suku, di seluruh dunia ini, ya. Itu dari awal kerinduan Tuhan seperti itu. Karena keselamatan tidak bisa dimonopoli sendiri. Keselamatan, berita kabar baik harus disampaikan kepada yang lain, ya. Sebab itu dikatakan ini terutama kepada murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam Matius 10, ya, saat Matius 10 itu tentang Yesus memanggil murid-muridnya, lalu Yesus mengutus ke-12 rasul, ya, lalu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus Kristus, ya. Walaupun penganiayaan ada, pengakuan kita harus tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada jalannya, ada caranya. Bagaimana saudara? Ya, kita baca ya. Tadi, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Nah, domba, apa arti domba? Domba itu adalah binatang yang lemah, ya, binatang yang tidak ada kemampuan. Itu domba dibanding dengan serigala. Serigala binatang yang buas, binatang yang sangat ganas, binatang yang sangat berperan, ada peran, bisa dengan kekerasannya dan sebagainya. Ya, apa arti domba? Domba di sini adalah murid-murid Yesus, orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara sekalian, ya, domba. Tapi di sini disebutkan, lihat, aku mengutus kamu. Yesus mengutus domba-domba itu ke tengah-tengah serigala. Memang diutus, memang harus ada, saudara. Serigala itu adalah menunjukkan dunia yang kita diami ini penuh dengan krisis, ada di situ, kekacauan ada, perang ada, ya, konflik ada. Bahkan di dunia kita sekarang ini apa yang kita hadapi? Pandemi COVID-19 belum selesai, ada di dunia ini, ya. Itu seperti serigala, ya, yang mengaum, yang ingin menerkam juga, ya, seperti singa juga, itulah. Namun apa yang membuat domba itu menjadi tenang? Kawanan domba itu bisa menjadi mengerti, tenang, sekalipun firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah jalan-jalan kelam, tidak terlihat apa yang di depan, tidak tahu. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur disebutkan di situ, ya, aku tidak takut. Tidak takut bahaya, tidak. Karena apa? Karena Engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus, itu selalu ada di dalam hidup ini, ya, sehingga kita boleh berjalan terus berjalan, ya, saudara. Nah, jadi Yesus yang mengutus murid-murid itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik dan tulus. Ada dua hal, cerdik dan tulus, tidak bisa dipisahkan. Dua ini jadi satu, cerdik dan tulus. Apa arti cerdik, saudara? Nah, saya coba pelajari di sini, ya. Cerdik itu adalah bijaksana. Arti dari arti bahasa Yunani, ya, di situ mengatakan itu bijaksana, memiliki kemampuan, memiliki cara pandang yang tajam,
dan harus bertindak hati-hati. Itu cerdik. Ya, itu bijaksana. Murid-murid Tuhan harus seperti itu. Kita semua harus seperti itu. Ya. Bijaksana yang bagaimana? Bijaksana yang bagaimana? Bijaksana apa hanya beranggapan bahwa aku sudah mengerti, aku sudah berpengalaman. Apa seperti itu? Tidak, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal disebutkan Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan menganggap diriku bijak. Tidak perlu lagi Tuhan. Oh tidak, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Tuhan diutamakan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi hal-hal seperti ini diharuskan, diminta, disarankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pergi kamu, kabarkan kabar baik ke seluruh muka bumi. Ajarkan mereka mengenai jalan kebenaran dan hidup. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tahap demi tahap. Sehingga umat Tuhan ini menjadi dewasa dan mengenal penyerahan kepada Tuhan. Ya, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini juga dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati tulus dalam arti di sini dikatakan tidak membahayakan, ya. Ya, tidak berbahaya, tidak bernoda, ya. Tidak ada maksud yang menyerang. Karena tulus, ya. Juga merpati itu disebutkan adalah memiliki ciri kesetiaan. Bahkan simbol perdamaian. Ya, saudara, kalau kita lihat seringkali merpati diterbangkan, itu simbol perdamaian dan kesucian. Tetapi merpati ini juga dalam firman Tuhan dikatakan sebagai simbol Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, jadi dalam dua hal ini kita perlu melangkah, melayani Tuhan, berkarya, berusaha. Oh, ada di tengah-tengah dunia ini kita perlu bijak, cerdik, dan tulus, ya. Nah, orang-orang Kristen, para murid harus memiliki hidup yang suci, membawa damai, setia, dan dipenuhi dengan kebenaran. Kebenaran dalam hal apa? Kebenaran dalam hal perkataan kita. Perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan, ya, perkataan dan perbuatan, ya, sehingga dengan itu kita berlayak di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita kuat, kalau kita bisa, kalau kita mampu, itu bukan sama sekali bukan dari kekuatan kita manusia, bukan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, ya, karena kemurahan Tuhan tadi, ya, karena kemurahannya luar biasa di sini. Lalu disebutkan kalau dibaca terus, ya, saya juga membaca terus, itu saya membaca tadi, ya. Kalau di sini kamu akan dihadapkan kepada waspadalah, kamu akan menghadapi banyak orang yang akan menyerahkan kamu ke dalam majelis agama. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Karena itu kamu akan digiring ke penguasa-penguasa, ke raja-raja, untuk suatu kesaksian bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Bisakah kita dibawa
kita berhadapkan kepada penguasa-penguasa untuk mempertanggungjawabkan beritamu, itu sudah dialami oleh murid-murid Tuhan, rasul-rasulnya, bahkan Yesus sendiri mengalami. Dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat salah, dosa, tetapi dia toh ditangkap, dia toh diadili, dia toh dihukum, dan pada saat itu dia harus mati di atas kayu salib. Apakah kalah? Apakah salah? Tidak. Itulah jalan salib yang harus dilalui, harus dialami. Itulah jalan, seperti waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, tidak. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi firman Tuhan ini adalah real atau petunjuk yang harus kita turuti. Pagi hari ini kita men-sharingkan tentang cerdik dan tulus, ya, seperti merpati, seperti ular dan merpati. Walaupun suatu saat harus digiring di pemuka agama, di pemerintah, di raja-raja untuk mempertanggungjawabkan, untuk mengenalkan mereka yang tidak mengenal Allah, menjadi kesaksian. Apa katanya? Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Bagaimana kamu harus berkata-kata, bagaimana kamu harus menjawab, sebab semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kalau hidup kita apa? Menurut firman, tulus, cerdik, ya, tidak mengada-ngada, tidak mencari masalah, ya. Tadi sudah saya katakan, ya, tulus, cerdik. Bagaimana dia tidak cari-cari, mengada-ngada apa yang tidak ada, lalu diada-adakan, tidak, tetapi semuanya kembali pada firman Tuhan. Ini juga yang dialami oleh hamba Tuhan yang saat ini men-sharingkan ini, ya, puji Tuhan. Nah, juga di dalam firman Tuhan disebutkan di dalam Ibrani 10, ya. Ibrani 10 saya bacakan karena ayat-ayat ini yang diberikan. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, Ibrani 10 ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Hati tulus itu sangat perlu, saudara, ya. Ketulusan hati itu perlu. Tuhan tidak melihat yang luar, ya toh, tapi Tuhan melihat hati. Lebih berharga yang di dalam hati ini, ya, untuk kita berkenan kepada Tuhan. Bukan persembahan-persembahan yang bisa dilihat, oh ini donatur yang bisa diberikan, bukan, tetapi hati kita harus tulus, ya, sehingga kita berlayak. Apakah seringkali juga hati kita tidak tulus? Salah. Kita tidak bisa menjaga hati. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Dengan segala hati-hati loh, bener, harus dijaga hati. Karena dari situ timbul semuanya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan dari hati itu. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Bisa kita bersalah, tetapi apabila kita bersalah dalam kita
mengabdi kepada Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hati tidak benar. Ada kesempatan firman Tuhan disebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kalau kita mengaku, kita mendapatkan pengampunan karena Allah itu setia dan adil. Oh, luar biasa. Kita boleh mengenal kepada Allah yang setia, Allah yang tidak bisa mengingkari dirinya. Kalau Dia setia, Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Pada saat kau tidak setia, kita nggak setia, Dia tetap setia, sebab Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Lalu bagaimana? Ya, lebih baik nggak usah setia dah. Ya, mungkin seperti itu. Tidak bisa, saudara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, semuanya itu pilihan kepada kita. Diberikan peraturan-peraturan firman yang harus dilalui, tetapi seringkali hati ini keras. Hati ini membenarkan diri sendiri. Bijaksana, aku sudah bijaksana, tapi menurut pengertianku sendiri. Tidak dipakai oleh Tuhan. Tidak ada pembelaan. Tetapi kalau kita sudah berjalan melangkah sesuai dengan kehendaknya, maka dikatakan jangan takut. Jangan takut. Aku menyertai kamu. Ya. Pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Roh Kudus itu tulus ya, yang ada di dalam. Dia akan berkata-kata, memberikan pengertian, menasehati, mengingatkan kita, menegur kita kalau salah, ya, cepat melangkah, cepat berbalik, bertobat. Ya. Nah, inilah keagungan Tuhan yang luar biasa. Saya kalau teruskan baca, ya, walaupun hanya diberi sampai Fatsal 20, tapi kalau diteruskan dibaca di sana ayat 17 sampai 25 itu bahayanya seperti serigala itu berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Bahkan dari pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang tidak mengenal Allah, Allah yang benar maksudnya. Dia akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Tetapi kalau kita terus berjalan dalam kebenaran Allah, Tuhan yang membela. Ya, di dalam ayat 26 sampai 33, ancaman yang bagaikan serigala itu pasti bisa teratasi. Pasti bisa. Pasti ada pembelaan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan memperlengkapi orang-orang dan memberikan sifat itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sehingga Bapa akan memelihara kita. Allah memelihara kita, memberikan hikmat, memberikan hati yang tulus, hati yang mulia, dan pengenalan akan Allah dengan benar. Ya, ayat yang terakhir disebutkan di sini tadi dituliskan, kalau di dalam bahasa Inggrisnya bahkan dituliskan ayat ini bagus untuk dihafal, ya, dihafal. Di dalam Mazmur, kalau di dalam bahasa Indonesia itu Mazmur 51 ayat 12. Tapi dalam bahasa Inggris saya lihat di dalam Mazmur 51 ayat 10. Psalm 51 verse 10, ya. Bahasanya seperti Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ya, saya ulangi. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ya, saya belajar bahasa Inggris walaupun ya pegak-pegu ya, tapi gak apa-apa. Di situ kalau diterjemahkan bisa dikatakan, ciptakanlah dalam diri itu hati yang bersih ya Allah.
ya. Dan perbarui dalamku ini, dalam batinku itu roh yang benar, right spirit, bukan roh yang nggak benar, roh dunia ini, bukan, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 12 itu tadi ya, jadikanlah hatiku ini tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Luar biasa. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan mendengar lagu yang dinyanyikan oleh saudara-saudara dari Andres Carrasco, yaitu Gabriel, Jose, dan Daniel, ya, dan David, ya. Tuhan akan berkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami sebagai domba di tengah serigala, kami percaya Tuhan ada menyertai dengan kami. Engkau memberikan firman-Mu. Bila kami menurut perintah-Mu, kami tidak akan kekurangan sedikit pun. Oh, penyertaan Tuhan, Roh Kudus ada menyertai dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Engkau berkati setiap kami, umat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita Injil kebenaran, diberikan hati yang tulus dan cerdik seperti yang Engkau inginkan, sehingga Tuhan menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Berkati Evangelis Carrasco, Tuhan berkati Andres Carrasco Marvan dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.